105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Hai Sobat Fox, ketemu lagi sama Anindya Ristika di obrolan sangat-sangat setiap hari Jumat seperti biasanya dari jam 8 sampai jam 9 malam. Dan seperti episode sebelumnya Sobat Fox, obrolan sangat-sangat akan membahas beberapa tips tentang kesehatan yang akan ngobrol dengan salah satu reseller agen resmi yang tentunya dipercaya di Yogyakarta ini. Dan Anin nanti akan undang satu narasumber. Tapi sebelumnya Sobat Fox ya, Anin mau mengucapkan minal aizin wal faizin dulu. Meskipun ini udah lama banget ya, tapi tetap ada nuansa Idul Fitrinya gitulah ya. Dan buat Sobat Fox mungkin yang kemarin udah makan-makan opor, makan-makan berat, coba sekarang dicek dulu tekanan darahnya aman atau enggak Sobat Fox ya. Seperti yang Anin sampaikan ya, tekanan darah, karena hari ini Anin akan ngobrolin satu tema yaitu cara mengontrol tekanan darah supaya terus normal. Gimana tipsnya? Nanti Anin akan ngobrol sama satu orang apa ya, ini definisi bunda, definisi keibuan, terus orang yang berjiwa lemah lembut, ya kan? Ini kalau ngeliat seperti suster sih, vibes-nya ya. Ada Bu Yeti dari Tim Bako. Selamat malam Ani. Oke, apa kabar? Baik. Baik. Sekarang sibuk apa sih? Aku dengar-dengar sekarang juragan beras ya? Oh iya, masih tetap. Masih tetap. Apa? Beras. Oh, beras. Luar biasa. Berasnya Beras mentik wangi. Oh, ya, seperti orangnya ya, pulen ya. Iya, pulen. Oke, tapi sehat-sehat ya? Sehat. Oke, penjualan lancar? Lancar, puji Tuhan. Aku udah kayak owner yang nanyain soal penjualan. Bu Yet, kemarin meskipun tidak mengikuti seremonial atau ibadahnya Idul Fitri gitu, tapi tetap masak-masak nggak sih di rumah? Oh, tetap masak opor. Namanya juga saudara kan banyak yang Muslim, jadi tetap ada sawalan juga. Tetap ya seperti biasa, tetap kita maafkan. Tetap maaf-maafan Sobat Fox ya. Diangetin sampai berapa kali apa? Kalau Anin sampai bener-bener asin ya. Kayak rendang itu ya. Rendang itu bener banget. Nah, itu biasanya yang bisa memicu beberapa penyakit sebetulnya kalau kita makan terus Sobat Fox ya. Contohnya kayak udah ngerasa mulai kenceng nih ya kan. Oh, berarti tekanan darahnya udah mulai tinggi. Bener aja. Kemarin itu waktu setelah Idul Fitri Anin ngecek 138 strepnya berapa? per 70, itu tergolong tinggi gitu. Nah, sebenarnya penting nggak sih kita mengontrol tekanan darah kita tuh tetap normal sehari-hari gitu? Kalau menurut saya penting ya, karena kita tahu kondisi badan. Kayak kemarin saya sempat tensinya malah rendah, 96/69. Biasanya 120/70. Itu pusing nggak enak. Juga vertigo juga iya, buminya berputar ya. Terus ya minum itu penambah darah itu, terus tidur yang cukup gitu aja. Tidur yang cukup. Tapi selama ini merasakannya tekanan darahnya itu selalu rendah terus atau enggak. pernah juga di tekanan darah yang tinggi gitu? Kalau tinggi belum pernah. Kalau saya karena rutin donor darah ya, jadi selama ini lolos terus. Itu selama ini 120/70 atau 80 gitu. Oh. Ya, jadi aman. Makanya kalau kemarin agak pusing, apa tinggi gitu, ternyata mah rendah. Oke. Ya, mungkin kecapean makan opor ya. Bukan capek, kebanyakan makan opor. Oke. Tapi selama ini rutin ya berarti untuk cek karena tekanan kan darah, tensi. kalau saya setiap bulan ada posyandu ya, jadi bisa tensi di situ juga. Karena sudah termasuk pralansia, jadi termasuk yang harus periksa rutin. Oke. Berarti kalau misalkan Sobat Fox nih yang sekarang jarang ngecek kesehatannya gitu atau jarang tensi gitu, itu minimal dalam jangka waktu berapa kali sih kita harus ngecek rutin gitu? Kalau yang usia-usia sudah seperti saya ini setiap bulan ya, paling nggak sebulan sekali rutin. Karena kalau yang dia tensinya tinggi itu kan harus untuk mengontrol apakah ini tensinya naik atau enggak, itu kan harus konsumsi obat rutin juga. Betul. Kalau untuk yang tensi tinggi ya itu kan harus setiap hari konsumsi obat. Tapi kalau yang di
di tempat saya yang lansia-lansia itu kalau dia merasa badannya enak, obatnya nggak diminum. Padahal kan itu harus setiap hari, walaupun tensinya sudah normal, badannya enak itu diminum. Karena untuk menstabilkan tensi ya, bukan untuk karena kalau untuk tensinya harus normal nggak bisa dia, tapi tidak naik lagi gitu. Menstabilkan lah paling enggak, memang harus diminum obat rutin itu. Oke. Ini baru tahu juga nih Anin ya, kalau misalkan obat ini khusus yang Tensi tinggi ya, hipertensi ya Sobat Fox ya, itu harus diminum setiap hari meskipun kalau ngecek udah normal nih gitu, tapi harus diminum setiap hari. Kalau misalkan kelolosan nggak minum sehari gitu, ya kalau gejalanya apa tuh? Kalau biasanya memang ada yang tanpa gejala, itu yang bahaya. Karena kalau tensi tinggi tanpa gejala itu nggak ada alarmnya ya, nanti takutnya tahu-tahu stroke. Tapi kalau sudah ada pusing, nanti kan bisa ada alarmnya, terus bisa ke dokter lebih lanjut. Oke. Karena tensi tinggi nanti banyak rentetannya ya, nanti bisa ke jantung, bisa ke diabetes, itu banyak. Nanti teman-temannya itu ngejak teman-temannya ya. Mainnya main gengsi, nggak bisa buy one. Oke, ternyata ini ngaruh di beberapa hal ya, yang tentunya tanpa kita sadari gitu. Makanya ini Sobat Fox harus dicek minimal sebulan sekali. Sekarang juga apotek-apotek kayaknya banyak ada yang memfasilitasi untuk tensi, gula darah, itu kolesterol, asam urat. Oke. Nah, selama kemarin kan di episode sebelumnya Bu Yet ini ibaratnya termasuk apa ya? Kader ya? Iya, kader kesehatan. Posyandu lansia. Kader posyandu lansia. Nah, ini pernah nggak sih menemukan kasus-kasus seperti ini, atau ternyata tuh banyak kalau di kampung-kampung di desa-desa gitu di lansia kebanyakan tensi tinggi penyakitnya. Ada yang rendah itu dia juga nggak mau ke dokter karena dia merasa di angka 90 itu baik-baik saja. 90 kan kalau untuk saya sudah pusing ya pusing, nggak enak, ngantuk terus gitu. Tapi kalau dia bilangnya saya stanunya normalnya segini, jadi nggak masalah. Dan dia minum obat juga, untuk minum obat penambah darah juga nggak mau karena dia merasa baik-baik saja di angka tensi segitu. Oke, agak susah ya dibilangin ya. Iya. Coba kirim alamatnya. Oke, tapi tetap dari Bu Yet sendiri dan juga tim yang tergabung dalam kader juga berupaya ya, maksudnya dikasih pengertian. Ya, sosialisasi kalau misalnya harus ke dokter, tapi cenderung banyak yang hipertensi kalau untuk lansia. Apalagi kalau cicilannya banyak. Iya, itu langsung naik tensinya. Langsung naik tensinya Sobat Fox ya. Oke, nanti kita balik lagi ya, akan ngobrol barengan sama Bu Yet ya. Jadi buat Sobat Fox yang masih penasaran, jangan kemana-mana, tetap di obrolan sangat-sangat. Masih di obrolan sangat-sangat Sobat Fox dan masih barengan sama Bu Yet, masih membahas tentang bagaimana cara mengontrol tekanan darah supaya normal terus setiap hari. Ini disclaimer ya, POV-nya atau sudut pandangnya ini dari pengalaman pribadi dan juga dari kader posyandu. Jadi udah akurat banget Sobat Fox ya, karena tiap bulan pasti mengontrol gitu. Kalau dari dalam satu wilayah atau satu daerah? Satu dusun ya. Itu ada berapa lansia yang tercatat? Kalau selama ini setiap bulan itu yang rutin 60-an. Yang rutin datang ya 60-an. Kalau yang tercatat 200-an ya. Tapi kalau kita di tempat saya, kalau yang sudah tidak bisa ke posyandu dikunjungi. Jadi tetap ada kunjungan. Dari 60 itu semuanya punya beberapa indikasi gitu? Iya, itu kebanyakan tetap hipertensi, ada yang sudah jantung, minum obat rutin gitu. Makanya gula itu yang aneh. Nah, itu dia Sobat Fox. Ternyata banyak sekali ya, semakin kita tua tuh semakin banyak permasalahan yang datang. Makanya harus dikontrol terus tensi itu, karena itu tadi jangan sampai membawa teman-temannya. Ini kalau ditilik lagi penyebabnya Bu Yet,
Sebenarnya ini ngaruh nggak sih dari pola makan atau mungkin ada faktor genetik atau ada faktor-faktor lainnya gitu? Kalau genetik bisa juga, kalau tensi tinggi itu biasanya silang ya, misalnya bapaknya yang tensi tinggi kena gula itu biasanya nanti anak perempuan yang kena. Kalau yang ibunya yang kena biasanya nanti anak laki-laki yang kena itu. Tapi juga bisa dari gaya hidup bisa, karena sekarang banyak yang simbah-simbah yang di tempat saya itu kalau ditanya pasti nggak bisa tidur. Jadi kurang tidur itu juga bisa bikin tensi tinggi. Oke. Pola tidur yang kurang baik berarti ya? Iya. Itu bisa mempengaruhi tensi iya. menjadi tidak normal, yaitu cenderungnya ke hipertensi. Iya. Oke. Apalagi pola makan sekarang kan banyak makanan-makanan yang kurang sehat ya, Betul. instan gitu. Tapi kalau simbah-simbah tuh biasanya makannya ya itu sih ya, Kalau kurang simbah-simbah protein, santan, garam, iya. bener, namanya orang Jawa tidak bisa memungkiri Di ya. tempat saya itu hampir setiap hari pasti masaknya pada santan. Karena kalau hampa hidupnya kalau nggak masak santan katanya. Kayak sayur tanpa garam gitu ya. Kalau ini bukan lagi sayur tanpa garam, tapi sayur tanpa santan. Oke, selain diberikan treatment obat atau terapi obat mungkin yang hipertensi dan lain sebagainya, ada hal-hal lain atau tips-tips lain nggak sih yang harus dilakukan gitu? Kalau untuk tensi tinggi itu ya cenderungnya itu istirahat yang cukup, terus pola makannya dijaga, terus nggak capek-capek, karena itu kan mempengaruhi naik turunnya tensi ya. Misalnya kalau cenderung rendah seperti saya ya, kecapean, kurang istirahat juga bisa jadi tensinya rendah gitu. Nah ini yang belum kita bahas nih, kalau hipotensi seperti itu sama nggak sih kita harus minum obatnya terus-terusan gitu? Kalau minum obat terus-terusan enggak. Kalau pas saya minumnya ya pas rendah kemarin terus minum penambah darah ya. Terus yang jelas saya bersyukurnya ada alarmnya, jadi tahu pusing. Kok pusing kenapa? Yang bahaya itu kan nggak ada kalau nggak ada alarmnya ya. Kita nggak tahu kondisi tubuh kita mengalami apa. Itu kadang-kadang rendah tinggi itu juga, tapi lebih cenderung aman yang rendah ya. Kalau rendah kan teman-temannya biasanya tidak untuk gula, terus nanti ke lain-lain lebih aman daripada tensi tinggi. Nah ngobrolin soal gula, ada satu bumbu dapur yang selalu disalahkan kalau seseorang itu punya tekanan darah tinggi, yaitu garam. Itu mitos atau fakta, Bu? Kalau garam iya, karena selalu kita kalau ada penyuluhan itu selalu mengurangi garam untuk yang punya hipertensi. Karena pengaruh ya, garam yang banyak itu nanti bisa cenderung membuat tensi tinggi. Cuman satu garam yang sehat, Sobat Fox. Garam atau madu? Garam atau madu? Ya kan sekarang lagi ngetren kayak gitu ya kan, kalau bikin senam kan sehat ya. Nah ini kalau tadi berarti cara-caranya adalah yang kalau satu udah ketahuan hipertensi, minum obat udah pasti. Yang kedua tidur yang teratur, pola makannya juga dijaga, garam juga konsumsinya berarti nggak boleh berlebih. Terus olahraga. Olahraganya jalan aja, nggak usah yang berat-berat gitu, karena kalau untuk usia-usia seperti saya ini ya, untuk kan yang kalau berat-berat agak biar beratnya pas angkat beban beras aja. Nggak usah berat-berat, berarti minimal jalan aja. Sobat Fox, berarti olahraga udah. Terus tadi pola tidurnya juga harus diatur, jangan sampai begadang. Nah stres ini juga mempengaruhi atau? Iya, bisa pengaruh. Itu karena kalau stres itu pasti kurang tidur, Anin. Iya, benar. Jadi itu kan nanti mempengaruhi tensi juga. Jadi kita juga harus mengelola, jangan sampai stres. Paling enggak ya bisa, yang tahu diri kita kan kita sendiri ya. Jadi bisa memanage apa yang ada di pikiran biar kita tetap bahagia, happy. Karena yang bisa membahagiakan diri kita ya diri kita. Quotes of the day, Sobat Fox ya. Jangan menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain. Ya, hanya kita aja yang bisa tahu kondisi
pikiran sama Iya, anu benar. kita. Tapi Iya. kan sebagai wanita tetap pengen dihidupi ya. Oh iya, pengen dibahagiakan juga ya. Pengen dibahagiakan ya, Iya. apalagi dengan harta ya kan. Oke, selain itu yang terakhir ada satu mungkin suplemen atau produk-produk gitu yang Oh iya. dipakai untuk tetap mengontrol apa namanya tekanan darah atau mungkin Iya. memperlancar pembuluh darah. Kalau gitu. saya tetap sangat-sangat ultimate. Oke. Selalu, karena itu membantu untuk bisa tidurnya nyenyak, ada kualitas istirahat yang kualitas istirahatnya bisa terjaga. Itu kalau dibalur sangat-sangat ultimate itu nanti bangun udah enakan gitu. Oke, kenapa harus sangat-sangat ultimate? Karena yang sangat-sangat ultimate herbalnya lebih banyak, dia Oke. untuk proses recovery-nya lebih cepat. Oh. Walaupun sama-sama berkhasiat ya, sama-sama yang berkhasiat dengan yang klasik juga berkhasiat, tapi untuk recovery-nya lebih cepat yang ultimate karena herbalnya lebih banyak. Oke, kalau yang klasik kan 77 jenis herbal. Ya, yang ultimate, Ultimate 140. 140 yang pasti lebih jos. Ya, Dan juga aromanya lebih. lebih menenangkan Lebih karena peppermint ada peppermintnya. Oke, Sobat Fox itu tadi ya ada satu yang selalu dipakai adalah sangat-sangat Sangat ultimate. iya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi barengan sama Bu Yet. So buat Sobat Fox yang penasaran jangan kemana-mana setelah iklannya satu ini. .3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Masih di obrolan sangat-sangat Sobat Fox dan masih barengan sama Bu Iyat dari tim Bakoh. Tadi udah di-spill kuncinya satu, tetap balur tiap hari, minyak balur sangat-sangat ultimate. Yang warna kuning Sobat Fox ya. Ini tadi dipilih karena memang lebih banyak rempahnya, terus aromanya juga lebih enak, lebih menenangkan. Oke. Untuk balurnya ini gimana nih Bu ya, biar kita tuh tiap hari tetap sehat gitu? Iya. Kalau saya balurnya yang wajib itu di telapak kaki, sepanjang tulang belakang, terus sama yang bagian badan yang nggak nyaman di mana gitu. Misalnya di pas dadanya nggak enak ya di dada, perutnya nggak enak di perut gitu. Kalau misalnya pusing ya di leher gini. Itu yang harus wajib setiap mau tidur. Oh, setiap mau Karena tidur. Nanti bikin tidurnya lebih nyenyak. Oke. Jadi kualitasnya bisa bagus untuk tidurnya, bangun pagi segeran lagi. Oke, kalau perasaannya yang nggak enak. Perasaannya nggak enak di balurnya gimana? Terus kalau untuk sanga-sanga juga saya semprot di mulut. Oh. Karena kalau saya ngerasain ya lebih cepet responnya itu kalau di tertelan. Oke, Iya. ini mungkin dari beberapa reseller dan juga narasumber yang kesini kemarin itu juga selalu bilang sanga-sanga bisa disemprotkan di mulut gitu. Nah ini kalau misalkan yang disemprotkan ke anak kecil aman nggak sih? Aman, karena anak saya misalnya dia batuk, kan dia juga punya asma, itu tak semprot di mulut aman. Karena untuk sanga-sanga ultimate ataupun klasik itu aman untuk bayi pun. Anak saya dulu yang bayi itu baru umur 3 minggu sudah pakai. Waktu itu masih kutus-kutus ya, itu sudah pakai itu. Oke, berarti ini aman ya, anak untuk usia bayi. berapapun, Iya. bayi newborn pun juga Iya, bisa pakai. Apabila tertelan pun juga ini hitungannya food Karena grade. herbal. Benar-benar herbal, nggak ada bahan kimia sama sekali. Oke. Dan luar rasanya biasa kalau yang sekali. ultimate lebih seger, enak. Oh iya sih, dari aromanya aja udah Iya. ada pedes-pedesnya ya, Iya. ada peppermintnya Sobat Fox ya. Tapi kalau dibalur ternyata tidak sepedes itu ya. Iya, lebih pedes omongan tetangga. Jangan disamakan Sobat Fox ya. Oke, ini mungkin Sobat Fox juga bertanya-tanya, emang cara kerjanya tuh sangat-sangat seperti apa sih kok pengaplikasiannya atau cara makainya tuh dibalur gitu? Iya, dibalur kan untuk mengaktifkan sel-sel itu yang tidur ya, biar dia aktif kembali. Jadi membuat badan kita lebih enak, lebih misalnya yang kurang sehat jadi lebih sehat gitu. Oke. Dan saya kalau misalnya saya sih di pikiran saya kalau masuk ke mulut dia lebih cepat responnya gitu. Dan ternyata benar memang responnya
ngerasain badannya lebih cepet sehat kalau Oke. tertelan gitu. Dan juga buat Sobat Fox mungkin yang Muslim juga nggak perlu khawatir ya, Iya. karena sudah ada label halalnya Iya. di bagian mana ya? Yang ini. Nah, sudah ada label halalnya, semuanya sudah tersertifikasi BPOM dan juga halal MUI. Jadi apabila memang masih meragukan, udah nggak perlu ragu lagi Sobat Fox ya, karena ini tertelan pun aman. Dan udah halal juga, nggak perlu overthinking ada bahan-bahan apanya gitu. Oke, sehari harus dibalur sebelum tidur atau ada minimal berapa kali nih? Kalau saya yang rutin sebelum tidur, tapi kalau kondisi badan misalnya baru di jalan, karena selalu ada di tas saya ya, apapun kondisinya badan nggak enak, langsung balur di jalan aja biar tetap perjalanannya menyenangkan. Oke. Nah, ini buat Sobat Fox mungkin yang belum pernah punya nih, ini kemasannya aman nggak sih kalau misalnya dibawa perjalanan? Gitu? Aman karena dia walaupun botolnya plastik ya, itu kepanasan nggak apa-apa, tetap anu dan tetap di tas aja kena barang-barang lainnya juga nggak penyok ya, tetap aman, nggak tumpah, itu aman. Oke. Dan nggak gampang bocor ya? Enggak. Oke, luar biasa sekali Sobat Fox ya. Dan tentunya bisa Sobat Fox dapatkan juga beberapa produk lainnya. Sekarang kan ada banyak banget nih Bu Yet ya. Yang paling sering dipakai yang mana lagi nih Bu Yet? Kalau saya yang jelas yang ini ya Ultimate, terus sabun Kalila, sabun Tanahmu, itu sekarang Tanamilah Tanahmu. Ya. Oke, Kaliku. Ya, sama itu. Terus pernah nyoba sih yang skincare-nya. Dulu waktu di Bali itu ada anunya ya. Testernya. Oke, dari tester itu cocok? Cocok. Oke. Enak sih dipakainya. Dari skincare lain di luar sana yang membedakan apa dari Sanga-Sanga Skincare dengan skincare di luar sana? Kalau yang di Sanga-Sanga Skincare ini juga murni semua tanpa bahan kimia. Jadi aman ya, nggak ada terus ada hidrokinon yang untuk pemutih merkuri. Ini aman, bener-bener aman, murni herbal semua. Karena sudah ada anunya ya, dari BPOM-nya juga ya, dari hasil labnya itu memang 0%. Dan ini berarti aman ya digunakan usia berapapun. Ya mulai dari remaja kayaknya udah bisa ya Bu Yet ya. Jadi buat yang remaja-remaja baru puber ya kayak Anin. Jangan salah pilih skincare ya, karena sekarang banyak banget skincare dokter-dokter yang bikin abal-abal ya. Betul, yang ketagihan kayak gitu kan takut banget, serem banget ya. Mending pilih yang natural-natural aja, yaitu dari Sanga-Sanga Skincare. Nah, ini kalau mungkin Sobat Fox nontonnya via YouTube, ini pasti salvox sama rambutnya Bu Yet. Iya kan? Agak lebat gitu. Bukan agak lagi, lebat banget Sobat Fox ya kan ya. Kuncinya apa sih? Kalau saya kemarin sempat rontok ketombean gitu. Saya pakainya yang tak kasih ini Sanga-Sanga juga bisa. Terus kalau enggak yang minyak Tanamilah Tanahmu itu juga bisa. Karena itu kayak dikrembat itu loh, misalnya disemprot di kulit kepala, terus dipisit-pisit kayak dikrembat, besok paginya terus samponan, itu hasilnya benar-benar kayak krembat itu. Rambutnya bisa jadi lemes, enak. Oke, berarti bisa mengurangi rontok, tombe gitu bisa. Bisa dibilang ini dijadikan sebagai hair oil. Iya, kayak krembat dimasas di kulit kepala gitu. Oke, berarti ini bisa dipakai untuk masker atau hair oil juga yang aman dipakai di kepala. Terus setelah didiamkan beberapa lama langsung dicuci. Nah, buat Sobat Fox yang masih penasaran nih ya, apa saja manfaat dari minyak Tanamilah Tanahmu dan juga beberapa produk dari Sanga-Sanga, nanti akan diceritakan lebih detail lagi. Dan ada satu event yang nanti akan di-spill sama Bu ya. So buat Sobat Fox, jangan kemana-mana, tetap di obrolan Sanga-Sanga. Masih barengan sama Nindya Rizka dan juga Bu Yeti dari tim Bakoh Sobat Fox. Kalau Sobat Fox mungkin yang pertama kali dengar ya, tim Bakoh itu ada di mana? Ada di Yogyakarta. Dan ini merupakan undernya Bapak Pak Mansila. Pak Mansila dari Bali Semesta. Iya. Di Bali Denpasar, Denpasar bukan? Denpasar. Denpasar sana Sobat Fox, luar biasa sekali. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang produk-produknya, mulai dari minyak balur Sanga-Sanganya yang ultimate, yang paling
The best banget lah Iya. pokoknya ya. Terus juga ada yang klasik juga nih Sobat Fox ya, dan juga ada minyak tanam Mila Tanammu yang ternyata tadi bisa dipakai untuk maskeran rambut. Iya. Oke. Nah, sejak adanya Sanga-Sanga Bu ya, sampai sekarang udah hampir 1 tahun ya. Udah mau 1 tahun ya umurnya. Ada mau ya. 1 tahun. Kerasa gak sih? Gak kerasa ya? Nggak kerasa. Kayak istilahnya tuh baru kemarin gitu ya. Iya. Oke. Perubahan yang dirasakan ketika sekarang dulunya kutus-kutus racikan Babe, sekarang sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Perubahan yang jelas dirasakan mungkin dari segi kesehatan dan lain-lainnya gitu. Apa aja sih Bu ya? Iya, kalau kemarin kan pasti mikir ya, waduh ini ganti brand ya, walaupun sama tapi kan tetap ke sosialisasi ke pelanggan-pelanggan ya. Itu saya selalu bawa tester memang, karena kan orang nggak akan mau beli, apalagi harganya kan beda ya kan, dengan yang kemarin 170 sekarang 230. Pasti saya suruh nyoba dulu, tak kasih tester, biar dia tahu oh sekarang kalau yang baru tuh seperti apa, khasiatnya bagaimana, kan tahu sendiri kan. Dan kalau yang untuk yang orang tua itu pasti akan tetap milih yang klasik. Oke. Ya karena mungkin lebih enak aroma jamuan ya. Kalau yang orang muda, anak-anak, pelanggan saya sekarang banyak anak-anaknya, itu milihnya yang ultimate. Oh. Iya, karena wangi peppermint lebih seger ya untuk anak-anak. Lebih sesuai mungkin dengan usia juga ya. Kalau Sanga-Sanga yang klasik kan lebih ke jamu-jamuan ya aromanya ya. Jadi kalau untuk anak-anak kurang suka. Tapi untuk perubahan itu kemarin yang di awal-awal jadi Sanga-Sanga itu memang kalau buat saya kemarin nggak masalah ya, karena sudah pasti racikan Babe itu berkhasiat. Itu yang jelas, itu berkhasiat dan bisa membantu menyembuhkan banyak orang. Mau namanya Sanga-Sanga lah, mau apapun namanya, kutus-kutus racikan yang jelas Babe. racikannya Babe. Yang jelas ada Babe Babang Pranotonya Sobat Fox ya. Mau nanti ada lagi 10-10, 11-11, 12-12 juga. Kok kayak event e-commerce ya. Itu intinya kalau misalkan yang racik Babe udah pasti jos banget. Dan berarti sejak adanya transformasi itu juga responnya masyarakat tentunya baik-baik aja ya, bagus-bagus aja ya Sobat Fox. Karena sekarang juga jadi ada pilihan, mau pilih yang mana monggo. Ya itu yang sama-sama berkhasiat, walaupun yang ultimate itu lebih banyak herbalnya, responnya lebih cepat, tapi kalau memang yang orang tua itu biasanya tetap pilihannya yang klasik. Gitu. Nah ini sekarang juga masih beredaran di luaran sana Sobat Fox, bahkan di beberapa drugstore atau apotek juga. Ini lihat kemarin ada salah satu drugstore di mall, itu ada kutus-kutus ya yang kemasan lama. Nah itu gimana tuh Bu Yet ya, yang kutus-kutus kemasan lama itu sekarang sudah tidak diproduksi lagi ya? Tidak diproduksi, tapi saya juga masih punya stok. Itu juga kemarin ada pelanggan yang tetap minta yang itu. Jadi saya selalu bawa yang kemasan baru tidak diproduksi, tapi kan tetap itu masih nggak ada, karena nggak ada kadaluarsanya ya. Jadi tetap aman dipakai. Menghabiskan stok, saya suruh pilih yang mana, mau yang sangat-sangat klasik atau kutus-kutus yang aksara Bali. Itu tetap dia mau pilih yang aksara Bali ya monggo, nggak apa-apa. Karena tetap aman ya, tetap nggak ada kadaluarsanya. Intinya kalau misalkan ada keterangannya di Racik Babang Pranoto, itu aman, punyanya Babe ya. Tapi kalau misalkan ada juga nih yang baru terus menggunakan nama kutus-kutus dan menggunakan packaging anniversary. Nah, itu dia. Kalau selama ini saya sendiri pernah dapat testernya ya. Itu aromanya lain dan tidak berkhasiat. Karena kan nggak tahu ya, nggak ada pabriknya. Yang jelas kalau tempatnya Babe kan ada pabriknya. Di sana saya sendiri sudah pernah datang ke pabriknya, jadi tahu oh di sini produksinya, tahu bagaimana cara untuk untuk proses pembuatannya, produksinya. Sampai ke packagingnya juga. Itu jadi
apa jenis tahu. Kalau yang itu kan nggak tahu, nggak ada pabriknya, terus Iya. komposisinya apa nggak tahu, dan Nggak banyak jelas. yang jelas banyak yang komplain Yes. kalau itu tidak berkhasiat. Dan itu bukan racikan babe, Iya, sekali lagi itu iya. bukan racikan babe. Yang 100% racikan babe sekarang namanya adalah Sanga-sanga. sanga-sanga. Luar biasa sekali Sobat Fox ya. Dan nanti tanggal berapa ya? 12 Mei. 12 Mei. Itu sanga-sanga akan ulang tahun yang Pertama. pertama Sobat Fox. Ini gimana nih tim Bako Iya, persiapannya? Itu kan besok ada sanga-sangaran juga ya. Iya. Nah, kita sudah mendaftar, Oke. dan ada beberapa dari tim Bako yang besok berangkat ke Bali. Oh, siapa aja di perwakilannya? Saya berangkat, terus yang jelas Budi Tama ya, Budi Tama, terus ada Mbok Dis, terus Budet, terus ada Mbak Ita sama Mbak Rere. Sementara itu yang besok Oke. mau berangkat. Oke, ini harapannya di sana selain ikut sangat-sangaran juga ikut seremonialnya juga Iya. ya. Karena ada banyak sekali bintang tamunya Sobat Fox ya. Yang pertama ada Dewa 19. Masih pakai 19 nggak sih? Masih. Dewa 19 ya. Kalau Dewa doang udah zaman Ari Lasso. Dewa 19, terus ada Phil Koplo ya. Dan ada beberapa musisi-musisi lainnya. Dan tentunya ini first anniversary juga ada sangar-sangaran tadi. Itu bisa diikuti juga buat Sobat Fox yang mungkin pengen lari di Bali. Iya. Di alam pedesaan ya. Oh, iya. Ini pasti dipaksa sama Bude Tama ya? Oh iya. Karena Bude Tamanya yang hobi lari Sobat Lari, Fox iya. ya. Oh sudah latihan ya ini ya. Oh, dipus. Oh, iya, Dipus. Ayo, pemanasan, mau ikut ke Bali harus ikut pemanasan sangar-sangar. ya. Oke, Budet ya, terakhir pesan apa yang pengen disampaikan ke Sobat Fox? Ini dipedot iya mau jadi Iya, nanti di Oh boy. pesan terakhir apa terserah balur tiap hari boleh atau soal tekanan darah tiap Oh hari. iya. Pesannya ya untuk kita biar bisa sehat setiap hari itu jangan lupa balur rutin sangat-sangat ultimate ataupun klasik di sepanjang tulang belakang, di telapak kaki. Terus itu nanti bisa juga untuk menstabilkan tensi dan membuat kita rileks badannya, yang jelas untuk mengurangi stres. Oke, luar biasa sekali Ya. Bu ya. Terima kasih banyak ya Sama-sama, sudah mau Andin. ngobrol-ngobrol. Dan juga terakhir nih kalau misalkan Sobat Fox pengen dapetin sanga-sanga dan produk dari PT Khusus Herbal lainnya ke Bu Yati, bisa kontak kemana? Oh iya, bisa langsung WA aja ke 0838 3886 8736. Oke, bisa langsung chat aja di situ. Pengiriman Ya. luar kota juga bisa ya? Bisa, free ongkir. Oke. Diantar dalam kota, diantar dengan senang hati. Dan dengan senyuman. Iya. Bu ya, terima kasih banyak. sama-sama, Sukses terus nanti Amin. acaranya dan Iya. juga sukses buat tim Bako juga. Iya, Dan salam ya nanti buat Babe sama Bunda Rifa. Siap. Kalau ketemu karena Adin nggak ada budget berangkat berangkat ya. Tapi tenang aja Sobat Fox, nanti kita monitoring dari sini ya. Siap. Acaranya udah pasti seru banget. Dan buat Sobat Fox, terima kasih banyak juga sudah menyimak obrolan sangat-sangat episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau Sobat Fox ketinggalan, bisa cek di YouTube-nya Fox Radio Jogja. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share. Siapa tahu episode kali ini juga bermanfaat untuk orang sekitar kamu. So, Anindya Ristika pamit dulu. Jangan lupa dengerin 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye!